Selamat siang Bu Fariska. Saya kira-kira boleh minta waktunya sebentar nggak, Pak? Saya mau cerita nih tentang apa yang saya alami tadi ketika ada supervisi dari Pak Pengamat. Boleh Bu Fariska. Kira-kira Ibu Fariska ini mau menceritakan kejadian yang tadi yang seperti apa itu Bu? Ini Pak, saya kan tadi ada supervisi. Kemudian setelah supervisi itu saya kan dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Bapak Kepala Sekolah itu ceritanya dapat laporan dari pengawas sekolah yang tadi supervisi ketika saya ngajar. Iya, iya. Nah, ceritanya itu Pak Pengawas itu kayaknya sih Pak ya, perasaan saya keberatan karena tadi pas saya praktek mengajar, Pak Pengawas itu memperhatikan saya ketika saya mengajar tanpa buku teks. Nah, jadi ketika tadi Pak Pengawas mengingatkan, saya tetap ngeyel ceritanya. Saya menyampaikan jika saya walaupun tanpa buku teks, kan sudah jadi kebiasaan saya sih, saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak pakai buku teks. Nah, kayaknya sih Pak Pengawas tadi agak tersinggung Pak, dan laporan kepada Pak Kepala Sekolah, dan akhirnya saya ditegur. Oh, begitu ya. Nah, wah, agak lumayan juga nih Bu. Nah, gini aja Bu. Kira-kira hambatan apa sih Bu yang menyebabkan Ibu kok tidak menggunakan buku teks? Hambatannya apa Bu? Sebenarnya bukan hambatan sih Pak. Intinya gini, saya kan sudah mengajar selama sekian tahun ya Pak ya. Kemudian dari pengalaman saya sekian tahun itu ketika mengajar, ketika pakai buku teks itu anak itu tampak tidak terlalu respon. Jadi kalau saya sendiri sih lebih suka dengan pembelajaran yang sifatnya kan kalau dalam kelas biasanya kan sifatnya situasional, kondisional, tergantung respon anak seperti apa dan saya menyesuaikan. Jadi walaupun saya tidak pakai buku teks, materinya pun selama itu menyenangkan untuk anak, bisa saya ajarkan tanpa yang lain-lain pun, menurut saya kan sebagai guru sudah menguasai mata pelajaran tersebut, Pak. Jadi kalau saya harus terpanjang pakai buku teks, sepertinya tidak cocok untuk saya. Iya. Berarti gini Bu, saya memahami posisinya Bu Fariska. Nah, pasti Bu Fariska punya pertimbangan kelebihan apa eh, yang Bu Fariska rasakan saat mengajar tidak menggunakan buku teks Bu? Oh ya jelas banyak sih Pak. Kalau saya sendiri, kebetulan kalau saya sendiri, saya merasa bisa lebih bebas dalam mengajar Pak. Jadi tidak terikat dengan materi-materi tertentu, fokus yang ada di buku teks. Jadi lagi pula kalau kita kan kurikulum baru ya Pak ya. Kalau kurikulum baru ini kan merdeka belajar. Saya pengennya sih anak-anak merdeka dalam belajar, tidak harus terpancang pada buku teks yang dulu. Kita kan pengetahuannya bisa diambil dari sumber-sumber yang lain. Oke, bagus itu. Nah, gini Bu, kalau saya boleh tahu, saat Bu Fariska mengajar itu menggunakan sumber belajar apa saja Bu? Oh, kalau sumber belajar sih sekarang sih banyak sih Pak. Dari Mbak Google aja udah banyak, dari misalkan video yang ada di YouTube, dari internet, itu bisa, semuanya ada di sana. Jadi misalkan kalau kita kan, seperti saya sendiri guru bahasa kan harus banyak translation ya Pak ya, terjemahan untuk mengartikan suatu pembelajaran. Nah, sedangkan kalau zaman sekarang untuk pakai kamus manual kan agak susah ya Pak ya. Jadi lebih mudah pakai internet. Jadi sama dengan buku tadi, misalkan kita butuh teks yang ada di internet juga lebih mudah, praktis lah Pak daripada baca buku yang sudah disediakan dari pemerintah. Menurut saya sih nggak mengembangkan pola pikir anak.
Iya, iya, iya. Bisa. Tapi gini Bu, dari sumber belajar yang Ibu sampaikan tadi, kira-kira kalau ditambah menggunakan buku teks itu akan menghambat eksplorasi murid enggak? Kalau menghambat sih tidak sih Pak. Sebenarnya kan buku itu kan sumber referensi, bisa untuk memperkaya materi sebenarnya. Jadi sebenarnya walaupun dari internet kita bisa dapat yang praktis, sebenarnya kalau saya pikir-pikir kembali sih, pakai buku teks juga bisa menambah referensi kita sih Pak. Lagi pula kan tidak tergantung dengan listrik atau apapun. Jadi masih Iya. bisa dipelajari kapanpun, dimanapun sepertinya. Oke, nah saya setuju dengan pendapat Bu Fariska tadi bahwa semua bisa kita jadikan untuk sumber belajar. Semakin banyak media yang digunakan, tentunya akan semakin baik. Nah, Bu, nah sekarang rencana dari Bu Fariska sendiri untuk menyelesaikan masalah tadi itu gimana itu? Kalau saya pikir lagi, sepertinya saya bisa menghadap Bapak Kepala Sekolah, Pak, untuk pertama-tama. Saya bisa mohon maaf sebenarnya kalau saya pikir-pikir kembali nih, Mbak ya, karena mungkin saya membuat kecewa dari Bapak Pengawas. Mungkin harapannya kan ketika disupervisi kita menggunakan berbagai sumber, tidak hanya dari internet atau video, tetapi bisa juga kan dari buku teks juga dipakai. Nanti bisa kalau dimungkinkan sih saya bisa minta izin untuk ketemu langsung dengan Bapak Pengawas supaya kesalahpahaman tadi mungkin bisa diselesaikan dan tidak berbuntut panjang lah ibarat. Ya, ya. Berarti yang pertama minta maaf ke kepala sekolah, terus sama Ibu mau menemui Bapak Pengawas. Nah, kira-kira saat nanti Bu Fariska menemui Bapak Pengawas, yang ingin Ibu sampaikan apa? Ya intinya sih mungkin saya akan berterima kasih dulu sih, mengingatkan kembali mungkin untuk penggunaan buku teks. Penggunaan buku teks itu kan bisa menambah referensi. Jadi bisa saya gunakan sebagai sumber belajar yang lain di samping dengan menggunakan video atau dari internet supaya anak-anak bisa lebih banyak mengeksplorasi minat mereka. Kan siapa tahu kan dari kalau sekarang kan dari minat gaya belajar anak kan ada banyak nggih Pak nggih. Kalau yang kinestetik mungkin bisa pakai gerakan atau pakai yang video untuk yang audio visual. Tapi mungkin yang visual sendiri mungkin nyaman dengan membaca buku teks sekali Pak. Oke, bagus sekali rencana dari Bu Fariska. Mudah-mudahan apa yang direncanakan tadi bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Nah, sekarang Ibu, yang menjadi komitmen Ibu terhadap rencana yang akan Ibu laksanakan tadi apa? Mungkin saya bisa berkomitmen mulai dari rencana pembelajaran loh Pak. Kan dari sumber belajar mungkin yang sebelumnya saya cantumkan dari video atau dari internet atau dari Google misalkan bisa kita eksplorasi materinya dari sumber buku teks supaya anak-anak juga bisa merdeka dalam belajarnya, menyesuaikan dengan gaya mereka, bisa menambah wawasan untuk bahan eksplorasi penjelajahan anak terkait materi ya, misalkan seperti itu, biar juga anak tidak merasa terpaksa. Jadi nanti biar saya pilihkan anak-anak mau belajar pakai sumber belajar yang mana, seperti itu Pak. Oke, bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung dari apa yang menjadi rencana dari Bu Fariska, menjadi komitmennya Bu Fariska. Nah, mudah-mudahan apa yang Bu Fariska rencanakan tadi bisa berjalan dengan lancar dan bisa berjalan sesuai dengan harapannya Ibu sehingga masalah tadi bisa terselesaikan. Begitu ya Ibu ya? Geng. Terima kasih loh Pak Isman sudah memberi waktu untuk sharing sama saya. Ya mudah-mudahan kita semua sih bisa menjadi guru yang dirindukan untuk anak karena kita sudah memberikan kebebasan bereksplorasi. Amin. Amin. Selamat. Ya, Bu Fariska. Semangat. Terima kasih Pak.
Jepun saya pamit undur diri ya Pak ya. Terima Nggih, kasih atas nggih, pencerahannya. semangat semangat Ibu. Assalamualaikum Bu Wariska, gimana kabarnya Waalaikum- Bu? Waalaikumsalam Pak, Alhamdulillah baik. Begini Bu, jika diperkenankan, saya ingin sedikit berbicara dan sharing sama Ibu Fariska. Oh boleh boleh. Kebetulan ini saya juga nggak ada kegiatan sih Pak. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal dan ingin dibicarakan ya. Iya Bu, saya mau sedikit cerita mengenai permasalahan saya yang terjadi berulang kali saat saya mengajar di kelas Ibu. Oh ketika di kelas ya Pak nggih. Nggih. Sebelumnya kalau boleh tahu, kira-kira obrolan kita hari ini, jenengan pengen ngobrolin tentang apa toh Pak? Gini Bu, saya ingin menemukan solusi dari masalah yang sering saya hadapi dalam keseharian dalam pembelajaran Ibu. Oke baiklah. Semoga kita sama-sama bisa menemukan solusinya ya Pak nggih. Nah, kalau boleh tahu, kira-kira saat ini apa yang sedang jadi pikirannya jenengan? Apa yang jadi beban pikirannya? Adakah hal khusus yang ingin diceritakan, Pak? Iya Bu, ini saya kan lagi bingung ini karena apa itu saat saya mengajar di kelas atau saat pembelajaran yang berlangsung itu sering sekali ada beberapa murid entah satu atau dua murid yang suka usil ke temannya Ibu, suka mengganggu ke teman yang lain. Nah itu kan bisa merusak dari pembelajaran anak-anak jadi tidak konsentrasi. Saya juga mengajarnya juga jadi tidak tenang. Terus terang Bu, ini sangat mengganggu sekali. Karena apa? Ketika murid-murid itu yang lain itu sudah fokus ke pembelajaran, tiba-tiba ada kejadian yang gaduh di kelas, itu kejadiannya menjadi tidak kondusif, Ibu, merusak konsentrasi. Oh, oke oke. Jadi ini terkait anak-anak yang usil selama kegiatan pembelajaran nggih, Pak? Gitu. Oh, jadi dari cerita nih jenengan yang saya pahami, Pak Isman itu merasa terganggu dengan murid-murid hanya beberapa nggih Pak nggih yang usil saat pembelajaran berlangsung dan itu membuat kelas sangat tidak kondusif dan gaduh. Benar nggak sih? Iya Bu, betul Konfliknya sekali. ada, Itu masalah konfliknya ada saya di Bu. situ nggih. Nggih, nggih Bu, nggih. Ya. Nah, sebelumnya ini saya mau tanya nih, kira-kira kalau dalam pembelajaran ini, kira-kira apa yang Bapak yakini? Apa sih konsep yang ideal, pembelajaran yang seperti apa yang Bapak inginkan ibaratnya? Gini ya Bu ya, saya itu ingin dalam saya melakukan pembelajaran di kelas itu anak-anak menjadi fokus semuanya, tidak ada yang usil atau tidak ada yang bermain sendiri, sehingga pembelajaran itu berlangsung dengan tenang, menyenangkan, dan materi serta tujuan pembelajaran bisa tercapai Ibu. Oh, jadi Bapak maunya seperti itu nggih. Lalu Jadi, kalau menurut Bapak, kira-kira namanya anak kalau usil di kelas berarti kan atau membuat hal-hal yang tidak fokus pada pembelajaran, kira-kira penyebabnya seperti apa nggih, Pak? penyebabnya itu mungkin anak satu tidak fokus sama pembelajaran yang saya berikan. Dua, mereka bosan atau apa yang saya sampaikan itu tidak tidak menggugah gairah untuk anak-anak pengen tahu, membosankan atau tidak menyenangkan itu. Jadi mereka yang seperti itu mengganggu teman yang lain Ibu. Jadi yang fokus ke saya juga merasa tidak nyaman Ibu. Oh, begitu nggih, Pak nggih. Lalu ini kan jadi tantangan nggih, Pak nggih di kelas jenengan.
Misalkan, kalau Anda punya pilihan, kira-kira tindakan apa yang bisa Anda laksanakan untuk menghadapi tantangan tersebut? Kira-kira ini supaya tadi kan kalau menurut pendapat jenengan kan pembelajaran yang ideal itu yang fokus, tidak ada anak yang usil-usil ganggu temennya gitu kan. Gimana tindakan apa yang bisa Anda lakukan supaya kondisi pembelajaran yang ideal tadi menurut jenengan itu bisa terwujud? Kira-kira mau melakukan apa dulu? Mungkin nganu ya Bu ya. Yang pertama itu saya akan membuat anak-anak itu tertarik dengan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Itu mungkin yang pertama, yang membuat anak menjadi tertarik dulu dan nyaman di kelas saya itu Bu. Oh, oke. Nah, kira-kira setelah Pak Isman tahu, sekarang tadi kan jenengan sudah bilang kalau bagaimana membuat anak tertarik dan nyaman. Kira-kira apa yang bisa Anda lakukan? Strategi apa untuk membuat pembelajaran itu bisa membuat anak tertarik untuk ikut dan merasa nyaman dalam pembelajaran tersebut? Kira-kira fokusnya mau di bagian mana lagi? Rencana saya yang akan saya lakukan itu gini Bu. Mungkin membuat video pembelajaran yang menarik menggunakan media Canva, terus memanfaatkan internet atau aplikasi digital online, atau menyelipkan ice breaking pada saat pembelajaran Ibu, biar anak-anak tidak merasa jenuh dan bosan gitu. Wih, alhamdulillah Pak Isman sudah bisa menentukan strategi ya Pak ya, yang akan diambil. Nah, kira-kira nih Pak, kalau boleh tahu, kondisi seperti apa ketika strategi tadi kan jenengan membuat misalkan ice breaking atau pakai aplikasi digital atau pakai Canva. Kira-kira ada pengukuran untuk bisa dikatakan tindakan tersebut berhasil atau belum? Ada ukurannya nggak Pak kira-kira? Kondisinya yang seperti apa yang mensyaratkan strategi tersebut dianggap berhasil? Kalau nanti ya strategi itu akan berhasil kalau anak-anak itu menjadi merasa nyaman di kelas saya, nyaman mengikuti pembelajaran saya, bisa fokus di pembelajaran saya, dan yang terpenting itu anak-anak itu merasa bahagia, nyaman, dan tidak usil lagi. Baiklah, kira-kira dari sini kita sudah tahu ya Pak Isman sudah bisa memperkirakan tingkat keberhasilan dari strategi yang tadi Pak Isman mau lakukan. Nah, kira-kira komitmen Pak Isman sendiri supaya strategi tadi yang direncanakan itu bisa benar-benar berhasil itu seperti apa? Terus pastinya Bu ya, saya akan bersungguh-sungguh melakukan setiap rencana dan strategi yang sudah saya susun, dengan tadi merubah RPP, modul ajar, memasukkan video yang menarik, materinya dari Canva, ice breaking, nanti akan saya masukkan semua Bu. Wah, ya luar biasa sekali. Saya sepertinya masih harus banyak belajar banyak nih dari Bapak. Oke lah, saya tunggu kabar baiknya ya. Kapan-kapan kita ngobrol lagi. Terima kasih banget loh atas sharingnya hari ini. Terima kasih Ibu. Ibu sudah mau mendengarkan masalah saya, sekaligus membantu saya menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Ibu. Sekali lagi terima kasih Bu Farifah atas pencerahannya. Tetap semangat ya Pak. Semangat Ibu.